Oke, kita mulai. Jadi regresi linear, ada yang tahu tentang istilah linear itu apa sih sebenarnya? Ya, ada dulu kita pernah belajar, kalian pernah belajar tentang persamaan linear ya kan? Persamaan linear itu berarti persamaan yang dia membentuk suatu apa? Suatu garis lurus ya. Sip. Berupa garis lurus. Contoh, saya punya persamaan seperti ini. Ya, misalkan sederhananya ya. Saya punya persamaan Y sama dengan AX plus B. Seperti ini. Nah, kalau Y sama dengan AX plus B ini bisa dibuat ke dalam bentuk grafik linear. Contoh grafik linearnya misalkan adalah Y sama dengan 2X plus 4. Kalian bisa membuat grafik dari ini enggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kan kita buat grafiknya kan, sederhananya seperti ini. Nanti kalau ini grafiknya itu linear, maka dia akan membentuk garis lurus dan dia pastinya ada yang namanya apa, kemiringan atau gradien. Contoh sederhananya seperti ini. Saya punya persamaan seperti ini. Y sama dengan 2X plus 4. Ini sebelum masuk ke ini ya, persamaan linear. Kalau saya misalkan masukkan angka 0 di nilai X-nya, maka Y-nya berapa? 4. Berarti kita tulis ya 4, 0 sini 4. 4 tuh misalkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia X-nya itu di 0, maka Y-nya 4. Sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berarti 0 sama dengan 2X plus 4 ya kan? Sederhananya kan seperti ini. Berarti 4 pindah ruas ke sini sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah min 4 dibagi 2. X-nya berarti minus 2. Minus 2 kurang lebihnya di sini. Maka kalau kita tarik garis lurus, kita hubungkan antara garis ini, harus lurus ya, ini karena saya agak susah menggambarnya. Jadi grafiknya kurang lebihnya seperti ini. Ya, grafik linear. Beda dengan grafik kuadrat. Ya. Kalian masih ingat, ini agak review sebentar aja. Kalau grafik kuadrat berarti persamaannya apa? AX kuadrat plus BX misalkan. Y misalkan langsung aja ke persamaan aja ya. Misalkan apa? Y sama dengan X kuadrat misalkan min X min 6. Ini pasti grafiknya grafik persamaan linear atau bukan linear, atau garis parabola, grafik parabola kira-kira. Lupa ya. Kalau ada kuadratnya, ini kita membentuk garis parabolik ya. Bagaimana cara mengeceknya? Kita mengeceknya adalah dengan cara menentukan titik potong. Jadi kalau dulu kita pernah belajar tentang, kalian pernah belajar tentang diagram Cartesius ya kan? Titik potong terhadap sumbu X misalkan, maka Y-nya sama dengan 0. Ini sepintas saja ya. Y-nya sama dengan 0. Maka kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita 0 sama dengan X kuadrat min X min 6. Ini agak ada aljabar dikit ya. Jadi masih ingat cara menentukan ini? Kalau dikalikan ketemunya min 6, kalau dijumlah ketemunya min 1. Wah, mungkin kalian ada yang masih ingat, ada yang lupa, tapi nggak masalah. Berarti apa sama apa? Kalau dikalikan ketemunya min 6, kalau dijumlah ketemunya min X. Berapa sama berapa? Ya 3 sama 2 kan. 6 itu kan 3 kali 2.
Tapi masalahnya di sini min. Nah, ini harus min, ini min 3, ini 2. Berarti ini x min 3, ini x plus 2. Ya. Ini kalau x-nya sama dengan 0. Berarti nanti grafiknya itu seperti ini. Jadi min 3 misalkan di sini, 2-nya di sini, berarti titik tengahnya nanti di sini. Terus misalkan y-nya titik potong syarat sumbu x, sebenarnya ada 4 syarat tapi kita cukup hanya 2 aja untuk kita hanya bikin ngecek aja mana yang termasuk grafik linear, mana yang bukan gitu ya. Kalau x-nya sekarang x-nya 0 berarti gimana? X-nya 0 berarti y-nya masukkan ya 0, ini persamaan ini 0 kuadrat min 0 min 6 berarti berapa? 6, jadinya min 6, y nya sama dengan min 6 karena 0 semua kan. Kalau ini saya masukin 0 kuadrat min 0 min 6 jadi y nya sama dengan min 6. Min 6 kurang lebihnya di sini ya, misalkan di sini, maka persamaannya kurang lebihnya seperti ini. Aduh, titik potongnya harus di sini ya, titik potongnya ini ya. Jadi membentuk grafik parabolik. Nah, kita akan membahas tentang regresi linear. Yang kita bahas adalah yang ini. Ya. Kita coba lihat presentasinya. In this chapter, you learn how to use regression analysis to predict the value of a dependent variable based on a value of an independent variable. Artinya berarti apa? Kita akan mempelajari tentang apa? Regresi linear. Ya, jadi regresi linearnya itu untuk apa? Untuk memprediksi ya nilai dari variabel dependent berdasarkan dari nilai dari variabel independent. Berarti kita akan ada misalkan contoh pengaruh. Misalkan saya contohkan seperti ini. Harga dengan luas tanah kira-kira berpengaruh nggak? Ya, kira-kira berpengaruh nggak secara teori? Harga, price, sama quantity misalnya. Berpengaruh nggak? Secara teori berpengaruh. Ya, tapi perpengaruhnya itu akan kita lihat apakah dia berbanding lurus, apakah dia akan berbanding terbalik. Ya, jadi contoh misalkan apalagi selain itu yang kita bisa analisis pengaruhnya, apa nanti termasuk dalam regresi linear atau tidak. Ini masih dalam regresi linear sederhana ya. Jadi kalau regresi linear sederhana kita hanya dua variabel yaitu dependent sama independent. Nanti kita juga coba untuk hitung secara manual dan nanti kita juga menggunakan R Studio ya. Kira-kira apa lagi menurut kalian contohnya untuk regresi linear ini, contoh kasusnya kira-kira apa? Yang dari kita aja, contoh motivasi belajar ya, dengan apa? Nilai ya, bisa ya. Terus apa lagi? Gaji dengan kualitas pegawai ya. Jadi kualitas pegawainya itu semakin bagus, seharusnya teorinya gajinya semakin bagus. Teorinya kan seperti itu ya. Terus yang kedua adalah to understand the meaning of the regression coefficient. Nah, kita B0 BI-nya itu kalau di Indonesia itu kita sering misalkan A dan B ya, B0 dan BI. Ya, berarti kalau kita simpulkan tadi ada Y sama dengan AX plus B, ya A dan B-nya itu. Kemudian yang berikutnya, jadi ada beberapa ya, tapi ini Bapak pilihkan aja. To evaluasi the assumption of regression analysis and know what to do if the assumption are valid. Artinya bagaimana? Berarti
ini regresi linear itu adalah untuk mengevaluasi atau untuk menilai ya asumsi dari analisis regresi tersebut, apakah regresi itu eh, dilanggar, bukan dilanggar, tapi kalau kita violet itu kan dilanggar, tapi lebih tepatnya adalah benar apa enggak, ditolak atau tidak gitu. Teorinya itu dilanggar atau tidak gitu. Yang berikutnya adalah to make inference about the slope and correlation coefficient. Nah, di sini muncul juga ada yang namanya koefisien korelasi. Jadi kita adalah untuk membuat kesimpulan tentang apa? Tentang kemiringan tadi. Yang namanya regresi itu kan kalau tadi pernah belajar gradien ya di SMA atau di SMP, kalian SMK misalkan pernah belajar tentang regresi linear kan? Persamaan garis lurus kan? Dan di situ pasti ada gradien. Karena yang namanya kemiringan itu kita bisa artikan sebagai itu adalah gradien. Yang tadi itu kalau kita mau cari gradiennya, kita sudah pasti ketemu, karena untuk mencari nilai gradiennya cuma Y sama dengan mx plus C. Maka gradiennya berarti sini berapa? 2. M-nya adalah 2. Ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengestimasi nilai dari dan memprediksi nilai individualnya. Ya. Jadi nanti kita tujuannya juga akan menginterpretasi data. Jadi statistik itu ujung-ujungnya adalah untuk menginterpretasikan data. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang korelasi sama regresi. Masih ingat kalau korelasi kemarin itu seperti apa? Korelasi itu berarti kita ngapain sih di korelasi itu? Korelasi itu berarti adanya baru kemarin. Untuk mencari hubungan, ada tidaknya hubungan ya antara variabel dependent sama variabel independennya. Ya. Scatter plot can be used to solve the relationship between two variable. Jadi kita bisa menggunakan ya scatter plot ini ya untuk melihat hubungan antara dua variabel yang berbeda. Tadi kan kita bicara di awal ada variabel X, variabel Y. Variabel X-nya misalkan tadi luas tanah dengan variabel Y-nya jadi apa? Berkaitan tentang apa? Variabel Y-nya? Harga. Secara sederhananya, harga itu mempengaruhi terhadap luas tanah. Ya, secara teorinya. Tapi ini kita masih belajar tentang regresi linear yang sederhana. Tapi kalau regresi linear yang berganda nanti mungkin akan berbeda. Yaitu dengan apa? Tempat. Tempat kira-kira ngaruh nggak? Beli tanah di sini dengan beli tanah mungkin di Bogor jauh lebih beda. Atau di kampung misalkan, ya. Tanah di kampung 20 juta itu udah, kalau kafling itu di kampung daerah Bapak itu 20 juta udah tanahnya 100 meter persegi. Ya. Kalau di sini 20 juta hanya 4 meter persegi. Ya. Itu berarti sebenarnya harga juga ngaruh dengan tempat. Tapi kita kali ini hanya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Ya. Itu untuk pertemuan berikutnya baru berganda. Ya. Oke, korelasi. Ya, korelasi analysis is used to measure the strength of the association linear relationship between two variable. Jadi analisis korelasi yang kemarin itu kita bisa gunakan untuk mengukur seberapa kuat ya tadi ya di antara dua variabel tadi, variabel dependent dan variabel independent. Ya, terus korelasi is only concerned with strength of the relationship. Jadi kita bisa artikan juga korelasi hanya berkaitan pada apa? Dengan kekuatan hubungan antara tadi, misalkan luas tanah dengan harga atau
misalkan tempat. Jadi kalau sudah ada 3 variabel, kita nggak bisa pakai regresi linear sederhana, kita pakai berganda gitu. Kemudian apa? No causal effect is implied with correlation. Artinya apa berarti? Ya kasual aja ya, kita sering sebut dengan kata kasual, itu kasual aja. Jadi tidak ada efek ya kasual yang tersirat, implied itu tersirat dengan korelasinya. Kan kadang-kadang ada yang tersirat tapi tidak dimunculkan di situ. Contohnya tadi, sebenarnya kalau yang namanya harga itu juga berpengaruh terhadap tempat, tapi kebetulan kita hanya mengukurnya hanya pada tadi harga dengan luas tanah. Nah ini ya regression model. Nah ini ada linear relationship. Jadi kemarin di awal itu saya sudah pernah membahas tentang apa yang dimaksud dengan akurasi, apa yang dimaksud dengan apa tuh presisi. Ada yang masih ingat akurasi itu seperti apa? Akurasi sama presisi. Akurasi kan akurat ya, kita sering sebutnya akurat. Jadi kalau kalian itu misalkan lagi main panahan ya, kalau akuratnya itu kan di tengah-tengahnya kan. Tapi kalau kalian manah itu kalian nggak di tengah, misalkan di nomor 3, misalkan nomor 4, dan terus di nomor 4 terus 45, 45, 45, itu namanya disebut dengan apa? Presisi. Presisi itu belum tentu akurat. Ya. Nah, ini linear relationship. Nah, kalau ini kita sering sebutnya berbanding linear tapi berbanding lurus. Makin besar, ya kan? Makin besar apanya nih? Makin besar luasnya, maka harganya makin besar. Jadi kalau kita gambar ini kan seperti ini. Jadi kalau kita mau gambar ini bisa seperti ini. Tapi kalau yang ini, ya ini ya lurus. Kalau ini berarti kayak berbanding terbalik. Kalau yang berbanding terbalik bisa nyontohkan nggak? Contohnya apa? Kalau yang berbanding terbalik, contohnya ada yang bisa nyontohkan? Aduh, nggak ada ini. Diam semua. Jadi kalau ini saya contohkan satu, tapi nanti kalian coba berpikir. Contoh yang berbanding terbalik adalah misalkan kecepatan ya dengan waktu. Semakin cepat, semakin besar ya kecepatannya, maka waktunya semakin lama atau makin singkat? Makin singkat, berarti itu berbalik nih nilai. Paham ya? Kalau saya dari misalkan sini ke Depoknya itu misalkan alun-alun Depok misalkan, itu saya pakai 90 km per jam, pasti saya sampai sininya lebih cepat dibandingkan saya jalan kaki misalkan. Ya, kecepatannya kecil. Itu berbanding terbalik. Sama juga dengan banyaknya penduduk dengan kualitas air misalkan. Berbanding apa tuh? Banyaknya penduduk dengan kualitas air. Semakin banyak penduduknya, kualitas airnya makin meningkat, makin bagus atau makin rendah? Makin rendah. Ini juga berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Ya. Nah ini curve linear relationship ini seperti ini, ya, kayak suatu parabola gitu kan. Kalau ini juga sama seperti ini. Terus berikutnya apa nih? Nah ini berarti strong relationship, ya ada hubungan hubungan yang kuat. Ini berarti linearnya hubungannya kuat. Nanti ada aturannya. Kita masih tetap sama pakai koefisien korelasi nilai alfa ya. Alpha convert itu adalah 5% atau 0,05.
Kemudian ada hubungan yang lemah, ini seperti ini ya, jadi agak renggang. Kalian pasti tahu ya. Kalau tidak ada hubungan berarti seperti ini ya, datar gitu ya. Ini juga sama, tidak ada hubungan. Oke, kita baru masuk ya, introduction to regression analysis. Jadi tadi contohnya lagi, misalkan kalau saya tanya ke kalian, contohnya apa lagi untuk yang berkaitan dengan regresi linear ini? Kalian misalkan mau buat suatu ya sederhana, apa penelitian sederhana ya, atau eksperimen kecil ya. Kalian ingin mengetahui hubungan antara misalkan promosi di media sosial dan promosi dengan menggunakan sales ya, kira-kira ada hubungan tidak, atau hubungannya seberapa hubungan, kira-kira itu punya regresi linear apa enggak? Pas kalau itu kan berarti regresi linearnya sudah berganda ya, karena ada dua variabel bebas yang mempengaruhi tingkat dari misalkan produk yang terjual. Jadi produk yang terjual terhadap apa? Terhadap misalkan ketika suatu perusahaan itu menyewa sales yang banyak, atau dengan cara medsos ya, dia gencar promosi yang ada di medsos. Contohnya lain apa lagi? Misalkan menurut kalian aja contoh lainnya. Ada yang bisa tunjuk jari? Di sini kan sudah dijelaskan bahwa regression analysis used to predict the value of dependent variable berdasarkan pada apa? Nilai setidaknya satu dari variabel independennya. Ya, berarti boleh apa terhadap apa kayak gitu. Yang sederhana itu apa terhadap apa? Menurut kalian apa? Misalkan yang ada di lingkungan kita aja. Misalkan apa kalau di kalian ya, pas kalian belajar ini kira-kira apa ya? Oke, itu harusnya linear atau tidak? Linearnya terbalik atau berbalik nilai, itu bisa itu. Linearnya berbalik nilai atau berbalik nilai itu yang kurvanya ke bawah, berbalik lurus atau berbalik nilai? Lurus. Kan kita lihat lurus itu ketika ongkosnya besar, ternyata iya juga besar. Sekarang dari sini ke Bandung 50.000, dari sini ke Jogja 100.000. Semakin jauh jaraknya, maka ya maka akan semakin besar. Independen dan variabel dependent seperti itu. Ya. Oke, berikutnya ya, di sini ada simple linear regression ya. Only one independent variable x. Nah, ada variabel x tadi, misalkan variabel x-nya tadi yang tadi disebutkan, variabelnya misalkan ongkos kendaraan, dengan variabel y jaraknya misalkan. Berarti ini akan mendistribusikan atau mencari hubungan linear, fungsi linear dari nilai x dan nilai y ya. Nah ini ya, regresi linear itu modelnya seperti ini, y b0 bi kali xi. Kalau kita tadi bisa menyebut persamaannya y sama dengan ax plus b, ya kan? Itu juga termasuk dalam kategori persamaan linear. Nah ini seperti ini. Kalau kita ini kan ini membentuk regresi linear, kemudian
ini juga nanti bisa juga membentuk suatu gradien karena berkaitan dengan kemiringan. Ya, ini adalah persamaan dari simple berarti ini kita bahasnya baru mau bahas tentang kalau tadi berganda ya. Kalau yang ada epsilonnya E-nya itu kita berganda, tapi kalau ini kita fokus pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang simple linear regression equation. Jadi kita hanya akan membahas persamaan regresi linear sederhana. The simple linear regression equation provide an estimate of the population regression line. Jadi nanti kita bisa membentuknya dalam suatu bentuk garis lurus, ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Ini juga untuk menginterpretasi dari slope, ya. B0, B1 kalau kita misalkan X atau Y, A sama B nya ya. Kita ke contoh soal aja ya, biar lebih jelas. Nah, ini contoh soalnya adalah simple linear regression example data. Nah, ini ada apa nih? Harga rumah sama apa itu harga rumah? Sama luasnya ya, square feet. Kalau jalan kaki ya, kalau kita meter ya, meter kuadrat gitu ya, square kuadrat. Jadi kira-kira ada tidak ya, atau kita bisa mencari regresi linearnya itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Untuk contoh soalnya misalkan seperti ini ya, analisis regresi linear sederhana ya, kita cari rumus B-nya itu seperti ini, A-nya seperti ini. Nanti kita bareng-bareng aja untuk menghitung secara manual, karena nanti kalau kita menghitung secara menggunakan R Studio, kita pastinya langsung akan mendapatkan nilainya. Oke, saya akan jelaskan dulu nih. Yang mau dicatat ya, karena ini berkaitan. Kalau ada rumus silakan boleh dicatat. Rumus untuk regresi linear sederhana itu rumusnya seperti ini. Rumus regresi linear sederhana jadi persamaan regresi linearnya adalah kita pakai ini aja ya, Y I sama dengan A plus B X I nya. Saya kasih merah aja ya. Jadi kita bisa artikan Y sama dengan A plus B X I. Y1 itu apa? Y itu apa? Nilai variabel terikat pada observasi I, atau nilai variabel terikat aja udah boleh ya. Kalau A-nya berarti apa? A-nya itu kita bisa artikan intercept-nya. Intercept, angka ini biasanya menyatakan nilai di mana Y saat nilai X sama dengan 0. Jadi inter A-nya itu menyatakan, jadi kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka itu menyatakan nilai itu. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0 kan hanya Y-nya sama dengan A-nya kan. Kalau kita substitusikan aja ke persamaan ini, ya X-nya sama dengan 0.
Kalau B itu yang tadi ya, ada yang namanya koefisien slope. Ya, kalau yang tadi A0 sama B0 ya. Kalau kita simbolkan dengan A sama B. Terus XI itu berarti apa? XI. Ya. XI itu berarti nilai variabel pada observasi. Nilai variabel apa? Variabel bebasnya. Kalau kita lihat XI-nya ini nggak akan terpengaruh. Terpengaruh nggak terhadap yang lain XI? Enggak. Contoh saya kasih nilai XI-nya itu 4. Kalau saya ubah-ubah nilai A dan B-nya, kira-kira yang berpengaruh itu apa? Yang terdampak itu siapa? Y-nya kan. X-nya tetap 4 terus. Karena variabel bebas. Kalau yang terikat pasti dia akan ya seperti itu. Nah, kemudian ada, kalau kemarin kita sudah membahas tentang koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi itu biasanya digunakan untuk apa? Karena ini berkaitan juga dengan apa ketika kita akan menginterpretasi suatu regresi linier sederhana. Koefisien korelasi ini berarti berkaitan dengan apa? Koefisien korelasi ini nanti digunakan untuk mencari atau mengetahui hubungan antara misalkan variabel bebas atau ada tidaknya hubungan kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Kalau koefisien determinasi apa tuh? Koefisien determinasi ini berarti berkaitan tentang apa? Seberapa berkontribusi variabel bebas ataupun variabel terikat atau menjelaskan keragaman boleh. Kalau uji T yang kemarin kita pernah bahas yaitu untuk mengetahui seberapa signifikansi dari koefisien regresi linier tadi. Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap nilai X? Seperti itu. Contohnya ketika luas tanahnya lebar, quantity, ya kira-kira berpengaruh tidak terhadap harganya? Secara teori berpengaruh. Oke, kita akan mencoba menghitung regresi linear secara manual. Ya, ini sudah ditulis belum? Nah. Kita kayaknya membutuhkan kalkulator. Atau kita bisa, karena ini manual kan nggak apa-apa pakai Excel ya. Ya cepat, jadi kita nggak coret-coret di sini. Sudah? Sudah ya. Saya ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab contoh soal regresi linear sederhana. Misalkan kita mempunyai dua data resiliensi siswa. Jadi resiliensi itu apa? Resiliensi bisa kita misalkan resiliensi terhadap hasil belajar. Hasil belajar itu berarti adalah variabel apa tuh? Hasil belajar itu adalah variabel apa? Bebas atau terikat? Yang selalu berubah itu apa? Hasil belajarnya ini bisa berubah ketika harusnya relasiensinya tinggi, misalkan motivasi misalkan, atau daya belajar mereka tinggi, motivasi belajar tinggi berarti akan meningkatkan hasil belajar, kan sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini adalah ada beberapa sampel, ngambil nih 20 siswa, 20 mahasiswa misalkan,
Saya ambil ya. Tingkat relisensi ini diukur juga, pasti diukur ya. Misalkan IQ, bisa nggak IQ dengan hasil belajar? Harusnya apa? Harusnya mungkin ada pengaruh, ada hubungan, ada regresi linearnya. Tapi seberapa jauh kelinearitasannya? Ya, seperti itu. Oke, ini bisa di copy nggak? Aduh, tidak bisa di copy ternyata. Copy jadinya. Oke, kita coba dulu ya, ini kan angka-angkanya kita copy paste, bareng-bareng aja kita hitung ya. Kalian perhatikan karena kalian juga harus bisa menghitungnya. Kelihatan nggak nih? Enggak ya. Oke, kita ini ada sampel nilai X, ini nilai Y. Terus yang kita butuhkan adalah nilai X dikali Y. Terus sama apa lagi? X kuadrat. Dan Y kuadrat. Yang punya laptop boleh dibuka, yang ada laptop boleh dibuka ya. Gambarnya nggak kelihatan, nanti saya gedein. Nah, ini sampelnya ada 1 sampai berapa tuh? 20. Kita buat sampelnya 1 sampai 20. Seperti ini. X-nya ada 39, 30, 25, 27, 23. Jangan banyak-banyak ya, 5 aja nggak apa-apa ya. Coba kita 5 aja deh ya. Terlalu banyak nanti. Terus Y-nya 40, 48, oke 45. Karena kan gini hanya contoh aja kan. Jadi nggak perlu terlalu gede. Kalau terlalu gede kita pakai komputasi lah ya, pakai R. Statistik kan tujuannya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nah, misalkan seperti ini, kira-kira kelihatan tidak ini? Enggak ya? Nah, sekarang pasti udah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke. Oke, berarti kita kalikan X kali Y-nya adalah 1560. Terus X kuadratnya 1521. Y kuadrat 40 kuadrat berarti berapa? 1600. 30 kuadrat X kali Y-nya berarti 3 kali 48. X kuadratnya 900. 48 2304. X kali Y-nya 25 kali 45 berapa? Ya, 1125. 25 kuadrat 625. 45 kuadrat 2025. 27 kali 36, nah ini nggak tahu. Berapa 27 kali 36? 972. 36 berapa tadi? Boleh kalkulator ya, bantu ya.
729 36 kali 36 30 kali 30. Oh kok 700 sih? Itu kan 27 itu berarti berapa? X kuadratnya berarti 27 kali 27 ya, itu ya. Benar ya? Berarti 7229. Terus 36 kali 36 berapa? 96 ya. Terus 523 X 23 kali 32 belakangnya 6. 23 kuadrat 23 kali 23 9 4 2 berarti berapa? 500. Oh 29. Terakhir 32. Oke, sudah sampai sini. Ya, berarti setelah itu kita baru apa? Ini agak lumayan kelihatan kan? Diapakan? Jumlah. Ya. Jumlah. Jadi kita pakai sum ya. Berarti kita jumlah semua nilai dari total keseluruhan. Jadi ini kita tarik seperti ini, terus kita seperti ini 144, terus kita tarik garis seperti ini supaya nilainya muncul semua. Jadi setelah itu kita akan ketemu dengan ini yang akan kita utak-utak. Apa tuh utak-utak? Ya. Yang akan kita analisis adalah ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lihat rumusnya. Tadi untuk rumusnya kita lihat dulu. Ini ya, seperti ini ya. Kita copy paste dulu aja. Masukkan ke sini. Gak harus tahu rumusnya kalian tuh. Yang penting tahu caranya. Karena kita bukan hafalan, bukan menghafal. Matematika kalau dihafal stres. Ya. Oke, berarti yang akan kita cari itu yang ini ya, nilai ininya ya. Berarti yang sebelah sini nih. Berarti apa? A-nya sama dengan ini untuk nyari A-nya ya. Alpha. Oke, sigma X dikalikan dengan sigma Y dikali dengan sigma X dikuadratkan. Ya. Berarti ada sigma Y-nya berapa? 201 ya. Berarti sama dengan ini, ya kan? Manggilnya kan gini kan? 201. Terus dia apa? Dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kan ini. Ini kan? Ini dikurang apa? Sigma. Oh, sorry, ini Y tadi kok kenapa saya taruhnya X ya? Ini berarti Y-nya ya. Seperti ini ya. Terus diapakan? Kita kurang dengan apa? Sigma X. Sigma X-nya berarti yang ini ya. Ini ditambah dikalikan dengan apa? Sigma X kali Y. X kali Y-nya ini ya berarti ya. 5833 seperti ini. Terus kita dalam kurung dulu karena ini semuanya dalam bentuk kurung semua, berarti nanti bisa kita bagi supaya bisa kita bagi. Bagi itu kita bisa seperti ini. Ya. N dalam kurung juga karena ini kita akan mengalikannya dalam kurung. N-nya berapa? N itu banyaknya ya betul 5, banyak sampel ya. 5 dikali sigma X kuadrat
Nah ini harus tahu nih sigma X kuadratnya berarti berapa ya. Sigma X kuadrat beda dengan sigma X dalam kurung kuadrat gitu ya. Nah untuk yang ini bagaimana, sigma X nya itu kan 144, berarti 144 kuadrat ini nanti ya. Berarti 14 dikalikan dengan 14 kali 144. 144 mana? 144 kita panggilnya dari sini, kalikan juga dengan ini. Waduh, terlalu panjang ini, nggak apa-apa ya. Terus dikurangi dengan sigma X. Sigma X nya mana? Sigma X kuadrat kan ini dikali dengan, kalau kuadrat saya tulisnya kayak gini ya. Seperti ini. Kita cek di sini. Waduh, kok minus? Ya nggak apa-apa minus. Ya. Alfanya adalah minus 0,00134. Nah, ini kita akan menginterpretasi kalau minus itu berarti apa. Ya. Ketemu A-nya ya. Sekarang kita nyari B-nya. Nah, untuk nyari B-nya kita pakai rumus ini. Ya. Mau dicari B-nya? Nggak usah lah ya. Kelamaan ya. Kita langsung ke R-nya aja ya. Tapi intinya kalian tinggal masalah kalkulasi itu kan saya kira bisa. Nanti di terakhir-terakhir ya. Di terakhir-terakhir nanti kalian akan buat persamaannya seperti ini. Ya. Ini kan datanya. Baru nanti kita buat persamaan, misalkan A-nya ketemunya min 0,0, B-nya misalkan ketemunya misalkan ya 1,237 misalkan. Nah, berarti untuk mendapatkan persamaan regresinya, maka tadi rumusnya apa? Y sama dengan A ya, misalkan A plus B X gini ya. A-nya misalkan min 0,0013 plus B-nya 1,237 kali X-nya ya. Seperti ini ya nilai persamaannya. Oke, kita coba menggunakan R Studio. R atau R ya? R ya. Kalau itu kita ya R aja ya apa-apa. Tadi ya. Kita lanjut lagi untuk yang kalau kita menghitung, karena kita memang nggak ada itu ya ujian secara PTS, karena kita by project. Kalian sudah mencicil ya? Ada yang sudah mencicil? Belum ada. Udah 4, tinggal sebulan lagi berarti kalau 4 pertemuan lagi kan tugasnya. Untuk UTS itu sebagai nilai UTS. Kalian itu suka lupa ingatan kadang-kadang. Saking banyaknya acara ya. Oke, kita coba untuk yang selanjutnya ini ya. Kita akan membuat model regresi linear sederhana. Ya. Ketika ada suatu misalkan kita mau buat apa nih? Kira-kira mau buat regresi linearnya apa terhadap apa? Mana yang variabel dependent, mana yang variabel independentnya? Kira-kira terserah mau yang mana. Kita bisa lagi nggak ketik di sini, ya. Tadi kan kita udah buat ini ya. Kita tadi udah buat Excel ini ya. Oke ya. Kita hapus dulu ini. Saya hapus dulu seperti ini.
Terus ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi ada variabel X dan variabel Y misalkan. Seperti ini. Kita kosongkan dulu nih, ini nggak usah ada tabelnya dulu. Kita mau buat apa nih? Misalkan variabel apa terhadap apa? Tadi misalkan yang tadi dijawab sama Mas siapa tuh? Tadi apa? Ongkos kendaraan ya? Ongkos. Wah, panjang amat ini. Ongkos aja ya. Ongkos sama jarak. Itu aja. Nah, kalian kalau mau mencoba ini sambil yang ada laptop juga, pertama kita save dulu ya. Kita save di sini. Kita tuliskan ini berarti regresi. Seperti ini. Oke ya. Ketika sudah kita save ya, caranya pertama kita ngapain ini? Ya. Kita ngupload dulu kan? Ya. Kita upload terlebih dahulu. Sama kayak kemarin caranya import data set. Ayo, yang punya laptop boleh dibuka dong. Ya. Yang bawa laptop dibuka. Ya. Oke, saya buat baru aja ya. Ini ya. File, new file, R script. Jadi kalau kalian mau buka ini baru berarti R new file R script. Ya, langkahnya sama. Terus kita apakan? Kita pertama import datasetnya. Ya, seperti kemarin ya. Letaknya di mana kita cari ya. Oke, berarti letaknya di sini nih. Tadi regresi kita ya, namanya dengan regresi. Seperti ini. Tapi nanti kita coba interpretasi yang pertama dulu ya. Sampai sini paham? Ya, masih paham ya ini ya? Kita kalau sudah proses ini nggak bisa, kenapa nih? Ya, karena kita import baru aja deh. Kenapa ini nggak bisa? Oke. Ya, kita buat baru aja ya. New project aja. Terkadang memang agak lama bukanya. Ini berarti baru ya. Yuk, langkahnya berarti kita bareng-bareng file, terus new project, boleh kita simpan dulu. New project namanya misalkan apa? Regresi gitu aja. Regresi. Create project. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Ini masih 3 ya. Baru ada ke code environment sama untuk apa? Ini grafik bisa digunakan untuk membuat grafisnya ya. File, new file, terus R script ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita apa? Ya, kita upload, import statistik, kemudian kita masukkan yang tadi regresi seperti ini. Oh, benar, nggak bisa yang itu karena kita tadi kenapa nggak bisa? Karena masih ada formulanya. Jadi kita pakai yang ini aja deh. Ya, terus
regresi linear seperti ini. Kalau bisa ya, coba import data file. Ini juga nggak bisa. Sebentar. Ya, sebentar. Ini kita berarti pakai yang kuantitas sama harga aja ya. Soalnya ini tadi yang regresi ini kita tadi copy paste rumusnya, jadi masih ada template ya, template rumus ya. Kita pakainya yang ini aja, regresi linear ya. Caranya sama ya. Kita klik import dataset ya, from text, kemudian kita browse-nya di mana ya. Terus kita klik menu atau file dari regresi linear. Sampai sini paham ya? Terus open, import. Setelah itu nanti akan, kalau sudah keluar seperti ini berarti ini menandakan bahwa ini sudah datanya sudah masuk ya. Berarti ini ada hubungan antara kuantitas dengan harga. Oke. Ya, untuk mencari regresi linearnya, nah ini saya cukup sederhana ya kan, kita cuman membuat file model regresi sederhana. Terserah ini filenya mau dengan model seperti apa, misalkan regresi sederhana boleh gitu, misalkan regresi sederhana boleh, regresi sederhana gitu misalkan ya juga boleh, nggak masalah. Terus kita apakan, tandanya sama persis ya, yang dengan di atasnya itu lebih kecil, terus kita kasih tanda kurang. Nah, LM itu adalah untuk nanti hubungan atau linearitasnya antara kuantitas dengan harga. Terus kemudian dalam kurung ya, kuantitas sama kayak kemarin ya, kita masih pakai ini nih ya, yang sebelah kirinya 1 seperti ini, sama apa, harga ya, di situ harga karena sama harga kan. Kemudian koma regresi linear. Kalau di sini ini kan filenya namanya regresi linear, jadi kita panggilnya juga regresi linear. Regresi linear. Nah, sampai muncul seperti ini. Sebentar. Sampai muncul seperti ini ya. Terus kemudian kita ketik run ya. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Kalau kita yang sebelah sini kita ketik run, ya ini karena di atasnya sudah ada, mungkin akan terjadi error. Tadi kita coba aja dulu ya. Nah, enggak ya ternyata ya. Seperti ini regresi kuantitatif harga. Terus summary seperti ini. Terus kemudian kita klik modelnya. Modelnya adalah model regressionnya itu tadi ya. Model regresi. Aduh, tadi udah muncul ini ya. Tapi ini kayaknya kalau misalkan jadi error, ini karena sini sudah kita ketikkan. Kita run juga seperti ini, ternyata enggak ya. Hasilnya juga pasti sama seperti ini. Maka dari sini kita akan menginterpretasi data tersebut. Kelihatan enggak ya? Kecil banget ya. Sebentar, gimana nih supaya besar? Oke, gini. Masih kecil juga?
Nah, kurang lebih kan lumayan lah ya. Oke. Oke, kita coba. Ini berarti ada kuantitas harga, kuantitas terhadap harga, data regresi. Kalau di sini sudah kita bisa melihat sekali, jelas sekali ya bahwa kita pertama lihat dari degree of freedomnya, derajat kebebasannya. Kita lihat ini multiple R square-nya itu adalah 0,845. Jadi kalau 0,845 itu sekitar berapa persen tuh? 84,5%. Jadi ini sebenarnya berarti ada linearitas, terjadi linearitas, karena yang tidak linearitasnya adalah berarti sekian 100%, 100 dikurangi 84,5%, sekitar berarti berapa? 15,5. Itu yang tidak linear. Jadi kalau kita lihat nilai linearitasnya ini sangat linear ya. F statistiknya sudah langsung kehitung. Kita juga nggak perlu melihat dari tabel dari nilai dari alfanya ya. Alfanya sudah pasti itu 0,005. Nah, kalau ini 0,000166 berarti P value-nya ini berarti sudah sangat lebih kecil daripada 0,05. Nah, nilai signifikannya per kode ya, ini per kodenya ini itu adalah misalkan ini 0,01 minus, berarti lebih kecil ya. Ini berarti bagus. 0,005 sama 0,000169. Ya, ini jauh lebih kecil daripada nilai derajat kebebasannya. Ya. Seperti itu. Maka ini berarti dikatakan terdapat linearitas ya antara kuantitas dengan harga. Enaknya menggunakan R ini karena angkanya sudah langsung ketara ya. Contoh misalkan sederhananya kamu punya acuan segini 0,05 misalkan. Ternyata di bawahnya di R-nya itu langsung muncul sekian koma sekian. Kita sudah bisa mengartikan bahwa itu lebih besar atau itu lebih kecil seperti itu ya dibandingkan T hitungnya dan sebagainya ya. Ada pertanyaan dari sini? Ini di regresi linear itu kalau di buku kemarin itu di capture berapa tuh? Siapa yang tugas UTS-nya itu tentang regresi linear? Ada kan? Ya. Ada itu. Ya kalian mulai mencicil ya. Sehari 2 ya. Itu enggak masalah sehari 2. Ada pertanyaan? Sebelum nanti saya absen.